忘了自我介绍啊，鄙人姓曾，草字叔叔，是风回峰的弟子。叔叔？嗨，笨呢，是书本的书。Ni hao para senior, balik lagi bersama Bang Dai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Oke, di chapter sebelumnya, Willy yang lagi mikirin Xiao Bai malah ketemu si cantik Ping Er di lembah Fenxiang. Udah gitu ngajakin jalan bareng lagi buat nyari dewa binatang ke pegunungan 10.000. Hayah, Xiao Fan, kesempatanmu ini mumpung lagi berdua. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 189 ya. Hayo kita gaskan aja cuy. 我带你去看看怎么样？我有3腿兔子，等我再说。我还有黑白孔雀、梅壳乌龟，拿它们换你小龟怎么样？曾师兄，我只和小龟头人，不要那些破。看看再说。什么绝世？这是为什么？大珠峰这回可扬眉吐气了，是吧，小白？ Di hari yang sama, 3 orang muncul di gerbang lembah Fenxiang. 1 pria dan 2 wanita. Mereka semua berasal dari sekte Qingyun, yaitu Zheng Susu dari puncak angin, lalu Wen Min dan Lu Sueqi dari puncak bambu kecil. Tujuan mereka datang ke wilayah selatan adalah untuk mencari jejak dewa binatang. Meskipun makhluk itu kalah dalam pertempuran sebelumnya, tapi dia belum mati, cuma terluka parah lalu kabur. Karena dia masih dianggap sebagai ancaman besar, sekte Qingyun tentu nggak bisa tinggal diam, mereka harus cari tahu keberadaannya. Tapi setelah sekian lama mencari di wilayah selatan, hasilnya tetap nihil. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa, dewa binatang kabur ke dalam kawasan yang dikenal dengan nama pegunungan besar 10.000. Tempat itu sudah terkenal angker dan berbahaya selama bertahun-tahun. Karena sudah kehabisan ide, saat mereka berdiskusi, Zheng Shushu menyarankan untuk coba minta bantuan ke lembah Fenxiang. Soalnya sekte itu memang penguasa wilayah selatan dan sudah lama ada rumor bahwa mereka sering keluar masuk kawasan pegunungan besar 10.000. Siapa tahu mereka punya info penting. Awalnya Lu Sueqi agak enggan. Dia nggak begitu suka berurusan dengan orang-orang dari lembah Fenxiang. Tapi setelah dibujuk oleh Zheng Shushu bahwa mencari dewa binatang jauh lebih penting, akhirnya Lu Sueqi pun setuju. Begitu mereka sampai di gerbang lembah, para murid lembah Fenxiang langsung mengenali mereka. Setelah sempat kaget, para penjaga mulai berbisik-bisik dan salah satu dari mereka buru-buru lari untuk melapor. Sementara itu, yang lain menyambut mereka sambil tersenyum hormat. Kakak senior Lu, kenapa datang mendadak? Kami sampai nggak sempat bersiap menyambut. Silahkan masuk, silahkan. Wah, kedua orang ini juga murid dari Qingyun ya? Ayo masuk juga. Zheng Susu dan Wen Min saling pandang. Mereka merasa takjub. Mereka bergumam. Wah, segitu terkenalnya Lu Sueqi sampai-sampai murid biasa dari lembah Fenxiang pun langsung kenal dia. Sementara kita cuma dianggap teman seperjalanan. Tapi mereka nggak tersinggung. Zheng Susu malah tetap ramah dan tersenyum. Sepanjang jalan dia ngobrol santai dan bercanda sama murid-murid lembah itu. Sampai semuanya kelihatan akrab dan tertawa bareng. Di belakang, Wen Min tersenyum ke arah Lu Sueqi dan berbisik pelan. Adik junior, lihat deh si kakak Zheng, baru kenal sebentar aja udah bisa akrab banget gitu. Bakat sosialnya luar biasa ya. Lu Sueqi menatap ke depan. Dia menatap Zheng Shushu, sudah akrab banget, bahkan sampai menepuk pundak salah satu murid lembah Fenxiang. Lu Sueqi cuma tersenyum tipis, nggak bilang apa-apa. Sepanjang jalan, ekspresinya tetap tenang, tapi dingin. Aura cueknya bikin orang-orang segan buat mendekat. Tapi anehnya, para murid lembah Fenxiang nggak kelihatan kaget atau risih. Mereka seakan-akan udah tahu sejak awal kalau perempuan secantik ini memang punya kepribadian dingin dan berjarak. Mereka berjalan di samping, sesekali ngelirik diam-diam. Sementara itu, semakin banyak orang yang berdatangan. Suasana pelan-pelan mulai ramai sama bisik-bisik. Meskipun kelihatan santai, ketiga murid sekte Qingyun ini punya kemampuan tinggi. Jadi mereka bisa dengar dengan jelas semua orang-orang di sekitar mereka. Itu dia ya, Lu Sueqi dari sekte Qingyun. Wah, cantiknya nggak masuk akal. Dia yang nolak lamaran dari ketua sekte kita buat kakak senior Li kan? Kayaknya sih iya. Kasian banget kakak senior Li ya. Aku dengar dia sempat murung lama gara-gara itu. Dulu aku sempat mikir, siapa sih cewek sombong yang berani nolak begitu? Tapi setelah lihat langsung hari ini, ya ampun, pantes sih. Awas loh, aku akan adukan kepada kakak senior Li, biar dia yang tampar mulut kamu itu. Kakak senior, jangan, ampun. Dengan dipandu para murid dari lembah,
Mereka bertiga nggak butuh waktu lama untuk sampai ke aula gunung dan sungai, tempat paling penting di lembah Fenxiang. Di sana, mereka langsung disambut Yun Yilan, sang ketua lembah, sedang duduk santai di kursi utama sambil tersenyum ramah. Dari sikapnya, kelihatan banget kalau beliau memandang ketiga murid Qingyun ini dengan penuh hormat. Sikapnya beda jauh kalau ke murid-murid sekte lain. Padahal sebenarnya dengan posisinya sebagai ketua lembah, Yun Yilan nggak perlu repot-repot menyambut tamu secara langsung. Tapi karena yang datang ini murid-murid elit dari Qingyun, tampaknya dia anggap kunjungan ini penting. Begitu sampai, ketiganya segera maju. Zheng Shushu memberi hormat duluan lalu bicara sopan. Seharusnya kami yang datang menghadap, tidak seharusnya merepotkan ketua lembah langsung turun tangan. Kami benar-benar merasa tidak enak. Yun Yilan membalas dengan senyum hangat. Wajahnya terlihat ramah, nada bicaranya pun santai. Keponakanku, jangan begitu. Aku ini sudah lama bersahabat dengan ketua sektemu Pendeta Dao Xuan dan juga ayahmu Zheng Suchang. Nggak perlu sungkan-sungkan. Oh iya, bagaimana kabar mereka? Zheng Shushu menjawab dengan nada hormat. Ketua sekte dan ayah saya dalam keadaan baik. Mereka juga menitipkan pesan bahwa Paman Yun adalah pilar penting yang menjaga wilayah selatan. Jadi selama kami berada di sini, kami tentu harus menyempatkan diri untuk menemui Paman. Kata mereka, kalau sudah bertemu Paman Yun, urusan apapun pasti akan lebih mudah. Wen Min dan Lu Xueqi yang berdiri di sampingnya saling melirik saat mendengar kata-kata Zheng Shushu. Yun Yilan tertawa lalu berkata, sudah lama sekali aku nggak bertemu orang-orang Qingyun, rasanya kangen juga. Tatapannya lalu beralih ke belakang Zheng Shushu. Ia melihat sekilas ke arah Wen Min, tapi matanya berhenti cukup lama pada Lu Xueqi yang berdiri tenang dengan wajah dingin. Seolah merasakan ada yang memperhatikan, Lu Xueqi pun mengangkat wajahnya. Dia melihat Yun Yilan tersenyum padanya. Tapi yang menarik perhatiannya justru sosok pria yang berdiri di samping Yun Yilan. Ekspresinya rumit, senyumnya seperti terpaksa. Pandangannya juga tertuju langsung ke arah Lu Xueqi. Pria itu adalah Li Shun. Lu Xueqi nggak berkata apa-apa, dia hanya memalingkan wajah dan menghindari tatapan itu. Yun Yilan tersenyum lagi, kali ini kepada Zheng Shushu. Kenapa kalian masih berdiri? Sekte kita itu sudah seperti keluarga sendiri. Silahkan duduk, jangan sungkan. Zheng Shushu dan yang lainnya pun langsung meminta izin, lalu duduk di kursi yang disediakan. Yun Yilan melanjutkan obrolan dengan santai. Begitu tahu bahwa Wen Min juga murid dari Master Sui Yue di puncak bambu kecil, sama seperti Lu Xueqi, dia pun mulai bertanya-tanya soal kondisi gurunya. Wen Min menjawab semua pertanyaan dengan sopan dan tenang. Setelah itu, Yun Yilan kembali ngobrol dengan Zheng Shushu. Selama pembicaraan itu, dia sama sekali nggak ngajak bicara Lu Xueqi. Mungkin dia memang paham betul kalau gadis itu bukan tipe yang suka basa-basi. Lu Xueqi sendiri juga terlihat tenang-tenang aja, duduk diam tanpa bicara, dan jelas tidak merasa terganggu. Tapi berbeda dengan para murid lembah Fenxiang lainnya, termasuk Li Shun yang berdiri di samping Yun Yilan. Banyak dari mereka yang diam-diam mencuri pandang ke arah Lu Xueqi. Gadis berbaju putih itu, dengan tatapan tenangnya dan aura dingin yang menyelimuti dirinya, entah kenapa seperti punya pesona yang sulit dijelaskan. Rasanya seluruh cahaya di aula itu seolah tertarik ke arahnya. Di tengah suasana hangat itu, Yun Yilan kembali tersenyum ke arah Zheng Shushu dan berkata, setelah pertempuran besar itu, pendeta Dao Xuan dari Qingyun hampir berhasil mengalahkan Dewa Binatang demi menyelamatkan dunia. Itu benar-benar jasa yang luar biasa, tidak ternilai harganya. Tapi terakhir kali aku lihat, beliau masih belum benar-benar pulih. Gimana keadaannya sekarang? Beliau sudah diakui sebagai pemimpin tertinggi dunia kultivasi, bukan? Zheng Shushu tersenyum dan menjawab dengan sopan. Terima kasih atas perhatian Paman Yun. Ketua sekte, sekarang keadaannya jauh lebih baik. Selama dunia bisa selamat dari bencana besar, kami di sekte Qingyun rela menanggung sedikit penderitaan. Yun Yilan mengangguk sambil tersenyum makin hangat. Ia mengambil cangkir teh di sebelahnya, menyeruput sedikit, lalu matanya terlihat berkilat sejenak, seolah baru mengingat sesuatu. Ia pun menatap Zheng Shushu, berkata sambil tersenyum, oh iya, kebetulan kamu ada di sini. Ada satu hal yang baru-baru ini kudengar, jadi kupikir langsung saja kutanyakan biar jelas. Zheng Shushu menjawab dengan tenang, Paman Yun, silakan saja. Kalau murid tahu, pasti akan dijelaskan sejujurnya. Yun Yilan mengangguk dan berkata, beberapa waktu terakhir, aku dengar kabar kalau setelah pertarungan besar di Gunung Qingyun, ternyata masih terjadi keributan. Dan yang paling mengejutkan, katanya, pusaka tertinggi sekte Qingyun, pedang kuno Zhu Xian, telah patah. Apa itu benar? 你没看？看了看了，师姐不愧得了师傅的真传，赢得精彩。鬼鬼祟祟，说怎么了？
Begitu kalimat itu keluar dari mulut Yun Yilan, suasana di aula gunung dan sungai langsung berubah total. Semua orang terdiam, hening, suara sekecil apapun tidak terdengar. Zheng Shushu, Wen Min, dan Lu Sueci langsung berdiri bersamaan. Ekspresi mereka berubah serius. Mereka memandang Yun Yilan penuh kewaspadaan. Bahkan para murid lembah Fenxiang, termasuk Li Sun, terlihat kaget bukan main. Mereka menatap ketua sekte mereka dengan ekspresi tercengang, seperti nggak percaya pertanyaan barusan benar-benar diucapkan. Sementara itu, Yun Yilan sendiri tampak sama sekali nggak terpengaruh. Wajahnya tetap santai, seolah-olah yang barusan dia katakan bukan rahasia besar yang bisa mengguncang dunia kultivasi. Ia bahkan masih sempat mengangkat cangkir tehnya dan menyeruputnya pelan. Setelah itu, ia kembali tersenyum ramah ke arah 3 murid Qingyun, lalu berkata pelan, "Jadi, kabar itu benar." Zheng Shushu cepat-cepat sadar, lalu tertawa keras seolah ingin mencairkan suasana. Ekspresinya berubah santai, lalu dia menjawab, "Paman Yun, itu cuma gosip kosong, sama sekali nggak benar." Yun Yilan mengangguk kecil sambil berkata, "Oh, begitu." Zheng Shushu lalu melanjutkan dengan tenang dan berkata, "Memang benar waktu itu ada pertempuran di puncak Tongtian. Ada orang dari aliran iblis yang menyusup dan mencoba merebut pedang Zuxian. Tapi Zheng Shushu melirik dan menunjuk ke arah Lu Sueci sambil tersenyum. Lalu berkata, beruntung kakak senior Lu kita datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan orang itu. Pusaka tertinggi sekte kami pun selamat. Itu semua berkat dia." "Oh, jadi begitu ceritanya." Yun Yilan mengangguk lalu menatap Lu Sueci. Pandangannya tajam tapi tenang. Senyumnya masih ada tapi perlahan-lahan mulai menghilang dari wajahnya. Setelah hening sebentar, ia berkata, "Kalau begitu, karena Nona Lu ada langsung di lokasi saat kejadian, aku akan bertanya satu hal lagi padamu." Lu Sueci pun membungkuk dengan sopan dan menjawab dengan tenang, "Silahkan, Ketua Lembah." Yun Yilan berkata, "Adik seperguruanku, Sang Guanse, tewas di sekitar gua bulan ilusi waktu itu. Karena Nona Lu ada di sana, aku yakin kamu pasti melihat siapa pembunuhnya, bukan begitu?" Begitu ucapan itu terdengar, suasana kembali menegang. Wajah Lu Sueci tampak semakin dingin. Zheng Shushu dan Wen Min saling melirik, dahi mereka mulai berkerut. Lu Sueci tidak langsung menjawab, ia hanya diam. Melihat hal itu, Yun Yilan pun mengerutkan alisnya, kali ini nadanya sedikit menekan. "Apa ada yang sulit untuk dikatakan?" Lu Sueci menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Bukan begitu. Aku sedang mencoba mengingat kembali kejadian waktu itu. Yang pasti, aku tidak melihat Paman Sang Guanse dan juga tidak melihat siapa yang membunuhnya." Wajah Yun Yilan langsung berubah. Ekspresinya mengeras saat ia bertanya lagi, "Kalau begitu, siapa orang dari aliran iblis yang kau hadapi hari itu?" Tatapan Lu Sueci tidak bergeser sedikit pun, dingin, jernih dan tajam. Ia diam sesaat, lalu menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan datar, "Dari sekte Raja Hantu. Orang itu adalah Tuan Muda Darah, Guili." Brak! Tangan Yun Yilan menghantam sandaran kursinya. Suaranya menggema di seluruh aula. Wajahnya terlihat marah. "Jadi, dia yang membunuh Sang Guanse?" Keributan langsung pecah. Para murid lembah Fenxiang jadi gaduh. Suasana tegang, penuh bisik-bisik kemarahan. Li Sun pun terlihat terkejut dan marah. Tapi Lu Sueci tetap tenang. Suaranya lembut namun jelas saat ia berkata, "Aku tidak melihat dia membunuh siapapun." Setelah Lu Sueci berkata begitu, sejenak semua terdiam. Yun Yilan akhirnya menghela nafas, lalu perlahan mengangguk. Ia bertanya dengan nada yang mulai mereda, "Benar juga. Sang Guanse memang dikenal sebagai pengguna senjata pusaka tombak S9 beku. Kalian tentu tahu tentang itu, bukan?" Lu Sueci mengangguk pelan. Untuk membantu meredakan suasana yang mulai panas, Zheng Shushu langsung menyahut dengan cepat lalu berkata, "Tentu tahu, Paman Yun. Senjata itu sangat terkenal. Bahkan katanya termasuk salah satu pusaka utama lembah Fenxiang." Yun Yilan mengangguk pelan. Ekspresinya sedikit melunak. Ia kembali menatap Lu Sueci lalu bertanya, "Senjata itu selalu dibawa kemanapun oleh adik seperguruanku. Tapi setelah dia meninggal, senjatanya juga ikut menghilang. Karena kamu ada di sana waktu itu. Nona Lu, apa kamu sempat melihat pusaka itu?" Lu Sueci menjawab dengan tenang, "Aku tidak melihat pusaka itu." Yun Yilan mendengus dingin, lalu berdiri dan pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Suasana dalam aula langsung berubah canggung lalu hening. Semua orang tampak nggak nyaman, bingung harus bersikap seperti apa. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Lu Sueci. Ia duduk diam seperti biasa, wajahnya tetap dingin, seolah tidak menyadari betapa tegangnya atmosfer di sekitarnya.
Setelah beberapa saat hening, Zheng Shushu akhirnya mengambil inisiatif untuk mencairkan suasana. Ia berdiri, lalu menyapa Li Sun dengan senyum ramah. Kakak senior Li, sudah lama gak ketemu, kamu masih segagah dulu rupanya. Li Sun menjawab dengan senyum yang agak terpaksa, tapi tetap saja ia membalas basa-basinya sebentar. Perlahan, suasana di aula mulai mencair sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, Zheng Shushu mulai menyampaikan maksud kedatangan mereka, bahwa mereka ingin masuk ke kawasan pegunungan besar 10.000 untuk mencari jejak dewa binatang. Li Sun sempat melirik ke arah Lu Sueci, lalu berkata, kebetulan kami juga berencana masuk ke sana dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kalian bertiga ikut bareng? Aku bisa jadi pemandu kalian. Sebuah suara dengusan pelan tapi jelas terdengar memotong ucapan Li Sun. Semua orang langsung terdiam. Wajah Li Sun berubah sedikit kesal. Untungnya Wen Min cepat tanggap. Ia langsung tersenyum untuk meredakan ketegangan dan berkata, kakak senior Li, gak usah repot-repot. Di antara kami juga ada yang sudah pernah masuk ke wilayah selatan sebelumnya. Jadi kami cukup paham jalan dan medannya. Li Sun menarik nafas dalam-dalam, lalu melirik ke arah wanita berbaju putih di sampingnya. Ia menatap wajah cantik Lu Sueci, begitu menakjubkan dan tak tergapai. Semua rasa marah di hatinya perlahan memudar, tergantikan dengan satu helaan nafas dan senyuman yang pahit. Ia menggeleng pelan, lalu berkata, kakak senior Wen, aku gak bermaksud macam-macam. Hanya saja, belakangan ini kami memang berhasil melacak keberadaan dewa binatang yang menghilang itu. Mendengar kalimat itu, Lu Sueci, Zheng Shushu, dan Wen Min langsung terkejut. Zheng Shushu cepat-cepat bertanya dengan nada antusias, serius, ini beneran? Li Sun mengangguk pelan dan berkata, iya, bagaimanapun, lembah Fenxiang sudah ratusan tahun menetap di wilayah selatan. Jaringan informasinya jelas lebih luas daripada pihak luar. Sambil bicara, matanya kembali melirik ke arah Lu Sueci. Tapi seperti sebelumnya, gadis itu tetap tenang, dingin, dan justru menoleh ke arah lain. Menghindari tatapannya, Zheng Shushu buru-buru melanjutkan. Kalau begitu, sekarang dewa binatang itu ada di mana? Li Sun menjawab, menurut informasi yang kami dapat, makhluk itu sudah jauh masuk ke dalam pegunungan besar 10.000. Di tempat persembunyiannya yang paling dalam, yang dikenal dengan nama Gua Penakluk Iblis. Mereka semua tertegun. Gua Penakluk Iblis, ucap Wen Min dengan mengerutkan keningnya. Li Sun mengangguk dan berkata, benar, pegunungan besar 10.000 kalian tahu sendiri kan, salah satu tempat paling berbahaya di dunia ini, penuh misteri dan ancaman. Sebenarnya, bahkan kalau kalian tidak datang pun, aku sudah berencana memimpin para junior kami untuk mencarinya ke sana. Tapi karena kalian sudah ada di sini, kenapa nggak kita pergi bareng aja? Itu akan lebih aman dan lebih efisien. Zheng Shushu sempat terlihat ragu. Ia mengerutkan dahi, lalu menoleh ke arah Wen Min dan Lu Sueci. Lalu ia berkata, tunggu sebentar kakak senior Li, kami bertiga mau diskusi dulu. Li Sun mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Ketiga murid Qingyun itu mundur beberapa langkah dan berdiskusi pelan. Di mata Li Sun terlihat jelas Zheng Shushu yang paling aktif berbicara. Kadang-kadang Wen Min menanggapi dengan pelan, sedangkan Lu Sueci hanya berdiri diam. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Wajahnya tetap datar, pikirannya seperti berada entah di mana. Lu Sueci hanya berdiri diam tanpa bicara, seperti ada jarak ribuan mil antara dirinya dengan semua orang sekitarnya. Setelah diskusi beberapa saat, ketiganya pun langsung kembali ke tempat semula. Li Sun melirik ke arah Lu Sueci terlebih dulu, lalu menoleh ke Zheng Shushu dan bertanya pelan, jadi kalian sudah putuskan? Zheng Shushu mengangguk sambil tersenyum, lalu membungkuk hormat dan berkata, kelihatannya kami memang harus merepotkan kakak senior Li kali ini. Wajah Li Sun langsung terlihat lebih cerah. Ia membalas hormat dengan sopan, lalu berkata, itu tidak masalah, kita semua berada di jalan yang sama, sudah seharusnya kan saling membantu. Sambil bicara, ia sempat kembali melirik Lu Sueci, lalu sedikit berdehem sebelum berkata, pegunungan besar 10.000 bukan tempat main-main. Di sana banyak bahaya dan aturan yang harus diingat. Sebaiknya kalian benar-benar siap. Aku akan jelaskan beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Zheng Shushu tertawa dan berkata, terima kasih banyak kakak senior Li. Lalu ia menoleh ke belakang dan memanggil, para kakak senior, sini sebentar, kalian dengarkan juga ya. Lu Sueci mengurutkan alisnya. Ia tampak enggan, tapi akhirnya ikut maju setelah ditarik pelan oleh Wen Min. Tidak lama kemudian, suara Li Sun mulai terdengar memenuhi aula gunung dan sungai, menjelaskan satu persatu rahasia dan peringatan mengenai pegunungan besar 10.000. 快给我来！哎呀，今天有眼福了！是的，别急我，武功更高。就是这样，还是
Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!